Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membangun kendali motor DC menggunakan teknik PWM. Teknik PWM sendiri di sini merupakan di sini DC motor lajunya dapat dikontrol dengan memvariasikan voltase dari inputnya. Teknik yang biasa digunakan untuk ini yaitu menggunakan PWM atau Pulse Width Modulation. PWM adalah teknik di mana input rata-rata itu disesuaikan dengan mengirimkan deretan dari pulsa on dan off. Selanjutnya langsung saja kita coba buat rangkaiannya. Di sini kita pilih rangkaian yang akan digunakan, Arduino. Breadboard. Selanjutnya LCD untuk menampilkan informasi kelajuan dan arah dari rotasi dari motor. Ketemu. Oke. DC motor. Selanjutnya kita gunakan potensiometer. Kita gunakan dua buah. Yang satu bernilai 1 kilo ohm, yang satunya 250 kilo ohm. Hanya kita gunakan 4 buah resistor. Satu buahnya yaitu bernilai 200 ohm dan 3 lainnya bernilai 1 kilo ohm. Oke. Selanjutnya kita akan gunakan push button. Push button ini nanti akan digunakan sebagai kontrol DC motor, arahnya dan stop. Fungsi stop untuk memberhentikan putaran DC motor. Nah, di sini selanjutnya kita akan menggunakan bridge L293D untuk mengatur kecepatan dari putaran dan arahnya, yang dimana tadi untuk mengatur kecepatannya menggunakan teknik PWM. Ya, selanjutnya langsung saja kita coba susun ke dalam papan. Oke, kita taruh di sini. Ya. Oke, kita gunakan ini. Kita taruh di sini. Selanjutnya yang 1 kilo ohm kita taruh di sini. Oke, selanjutnya kita akan susun potensiometernya ke sini. Oke, sip. Selanjutnya 3 buah button sini berurutan. Oke, langsung
kita susun resistornya di setiap kaki yang nanti akan kita susun secara paralel. Maaf koreksi jika salah. Intinya DC motor kita taruh di sini. Terus selanjutnya kita bangun sirkuit powernya dan groundnya kita hubungkan. Di sini kita hubungkan ke port. Selanjutnya ini kita hubungkan di sini untuk membangun sirkuit tertutup. Oke. Ini ke sini. Oke. Selanjutnya kita hubungkan LCD, panel LCD-nya. Di sini katode kita hubungkan ke negatif ya. Oke. Selanjutnya anode kita hubungkan ke sini, ke positif. Oke. Ini kita hubungkan DB7 ke 4 sampai ke pin 7 secara berurutan, ke 6, DB4 ke 7. Jadi kita susun supaya lebih enak dilihat. Oke. Hanya kita hubungkan enable ke pin 11. Hanya red white ini kita hubungkan ke ground atau ke negatif, kutub negatif. Oke. Lanjutnya register select ke pin 13 warnanya. Hanya kontras kita hubungkan ke pin out dari potentiometer yang satu ini. Kita hubungkan ke pin out dari potentiometer ini untuk mengatur kontrasnya. Selanjutnya kita hubungkan powernya ke kutub positif ya. Oke. Sedikit. Selanjutnya ground ke kutub negatif, sudah jelas. Yes. Oke, selanjutnya kita selesaikan sisanya, itu ke tadi ini, ke anodenya kita hubungkan ke ground. Ini kita hubungkan ke ground juga. Ini pin out satunya kita hubungkan ke positif. Setelah itu kita akan menghubungkan pin-pin dari motor driver ini ke Arduino dan motor sini. Pertama, pengenalan pin-pin dari motor driver ini terdapat 16 pin, dimana pin 1 dan 9 itu untuk enable. Kita akan menggunakan satu sisinya saja karena ini merupakan
dual channel. Jadi kita akan ke ini, pin 1 enable, pin 2 untuk inputan, 1, 3 untuk get output, 4, 5 yang tengah ini untuk ground. Selanjutnya output sini untuk output 2, pin 6, itu pin 7 untuk input 2. Selanjutnya yang pin 8 dan pin 16 itu untuk pin powernya. Nah, langsung saja. Pertama, pin enable ini kita hubungkan ke 3. Oke, selanjutnya pin input 1 ini kita hubungkan ke pin 9. Oke. Selanjutnya kita hubungkan motor DC motor ini ke pin output dari, maka outputan dari ini akan menggerakkan motor DC. Terminal satunya kita hubungkan ke sini. Sorry, salah. Supaya lebih enak dilihat. Oke, selanjutnya kita hubungkan pin groundnya. Oke sih, selanjutnya kita hubungkan terminal satunya tadi ke pin output 2. Oke. Selanjutnya untuk pin inputnya kita hubungkan ke pin 9 atau ke pin 10. Selanjutnya kita hubungkan pin powernya ke ini, ke kutub positif. Ini juga kutub positif. Ini kita ini groundnya ya, kita hubung ke kutub negatif. Oke, selanjutnya kita akan hubungkan potensiometer sini. Ya. Hubung ke ground. Ya, ini hubungkan ke kutub positif. Selanjutnya pin inputan sini ya, kita hubungkan ke pin A0. Oke. Selanjutnya kita hubungkan kaki-kaki dari button di sini ke pin analog input berurutan
dari A1 sampai A3. Oke. A2, A3. Oke, sebetulnya tidak penting, tapi mari susun supaya lebih gampang lihatnya. Selanjutnya kita hubungkan secara seri kaki-kakinya ini ke kutub positifnya. Oke. Oke, di rangkaian telah kita susun, telah jadi dan kita susun. Selanjutnya kita akan menuliskan kodenya. Maaf, bentar. Oke, kita akan menggunakan kode yang bereferensikan dari model. Basisnya teks. Langsung saja kita copy. Kita paste. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan maksud dari kode-kode di atas, yaitu pertama import library yaitu kristal. Selanjutnya kita deklarasikan konstanta dari panel LCD, yaitu register select ke 13, enable 11 dan seterusnya. Yang liquid crystal LCD kita definisikan berdasarkan yang konstanta tadi. Selanjutnya kita definisikan variabel clockwise dengan pin 0 ya, counterwise 1 itu ini A2, stop dengan button 3 itu A3. Enable pada pin 3 itu enable dari motor driver tadi, bridge motor driver. Ini motor positif hanya ke pin 9 ya, ini hanya inputan motor negatif daripada pin 10 ya. Tombol ICW ini ya pada pin analog A1. Tombol counter clockwise atau berlawan arah jarum jam pin 16. Hanya tombol stop itu A3 itu tombol push button ini. Selanjutnya kita buat variabel dari set arah motor untuk pemanggilan dari metode set arah motor, dan juga variabel dari set kecepatan motor untuk panggilan dari metode set kecepatan motor. Di sini set arah motor ya, untuk mengganti arah dari putaran motor. Itu parameternya itu direction menggunakan fungsi switch case, yaitu jika directionnya clockwise maka motor positif akan high, dan di right motor negatif nilainya low, dimana reaksi yang dihasilkan yaitu akan mengakibatkan putaran motor DC motor ini akan searah jarum jam. Selanjutnya counter clockwise, yaitu kebalikan dari clockwise tadi, yaitu positifnya low dan negatifnya high, maka akan berlawan arah, yaitu ke kiri. Selanjutnya brake juga. Selanjutnya case stop, jika stop maka
right motor positif, keduanya high, maka akan mengabaikan motor di atas akan berhenti. Hanya pada metode set kecepatan motor, yaitu dengan parameternya integer persen, yaitu inputan dari nilai input dari sinyal analog pada potensiometer ini akan menjadi enable, dan variabel ini akan dikalikan 2,55%. Dikalikan 2,55. Selanjutnya pada metode setup itu dibuat fungsi LCD begin, kolom dan baris. Ini pin modenya enable, yaitu sebagai output ini, dan pin mode motor positif sebagai output dan negatif juga sebagai output. Ini pin mode tombol CW, yaitu ini sebagai input, tombol counterclockwise sebagai input, dan tombol stop sebagai input juga. Selanjutnya setiap fungsi dijalankan pada metode loop, yaitu menggunakan fungsi if else ya. Jika digital read yaitu pembacaan dari klik tombol CW ini jika klik tombol CW ditekan, maka set arah motor, pemanggilan fungsi set arah motor menjadi clockwise, maka akan mengabaikan jarum jam berputar searah jarum jam. Itu LCD nya akan di clear. Selanjutnya kursornya di set 0.0 dan mengeprint tulisan searah jarum jam. Kemudian jika tombol counterclockwise ditekan, maka putaran dari motornya akan berlawanan arah jarum jam, maka LCD clear, kursor 00 dan di print berlawanan arah. Nya stop sama, yaitu fungsi set arah motor jadi stop tadi ini, itu ada printnya berhenti, itu integer speed sama dengan analog read, pembacaan pin analog dari potensiometer sini A0 ya. Set kecepatan motor sama dengan speed dari parameter pengganti parameter dari persen sini, jadi kecepatannya akan diprintkan pada LCD ini, yaitu hasil dari persen variabel speed ini kali 2,55. Nah, langsung saja kita tes simulasinya. Ya, di sini kontrasnya kita ubah dulu. Ini kita klik tombol clockwise. Set kecepatannya, tombol clockwise. Kita lihat di printnya terdapat informasi searah jarum jam, kecepatan 32%. Kecepatan kita bisa atur dari potensiometer sini. Nah, di sini berubah ya, kecepatannya 6000, kita ubah jadi 4000, dan searah jarum jam perputarannya. Ini kita coba tombol ke counterclockwise, itu berlawan arah ya. Sini terdapat minus menandakan bahwa motor berputar berlawan arah. Kecepatannya 47. Oke. Nya tombol stop di mana kedua kutub akan bernilai high, menunjukkan motor menjadi berhenti.
Oke, baiklah. Sepertinya sampai di sini praktikum pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.